Assalamualaikum teman-teman. Siang ini kita mengolah papan PCB HP jadul yang kemarin sempat kita olah IC-nya itu ya. Ini sedang proses pencukiman. Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan cara mencukim atau memang belum pernah melakukan proses cukim PCB, caranya gini. PCB kita masukkan, yang jelas PCB-nya kita bersihkan dari lem-lem yang menutupi plating kuning-kuning itu ya. Terus setelah itu dikasih air setinggi PCB, jadi semua terendam, semua PCB terendam. Setelah PCB terendam, kita tambahkan nitrit secukupnya. Artinya secukupnya sampai terlihat reaksi gelembung kecil-kecil agak kencang seperti ini. Nah itu ya, tapi jangan terlalu kencang. Kita pakai proses pelan saja, karena kalau terlalu kencang selain polusi itu juga boros di kimia ya, yang seharusnya kita pakai secukupnya. Akhirnya karena keburu-buru entah atau apa, jadi yang harusnya pakai 100 mili cukup, kita tambahkan 200 mili, lebih cepat, reaksinya pun kencang, tapi ya itu ya, lebih boros 100 mili gitu ya. Maksudnya karena 200 mili harusnya 100 mili cukup, jadi kelebihan 100 mili gitu. Oke ya, kalau mau pakai HF, jangan pakai gelas pirek atau kaca, pakai baskom yang agak tebel, nanti kalau reaksi panas biar nggak meleleh gitu ya. Intinya kasih air sampai menggenang semua, habis itu kasih nitrit sampai reaksi muncul. Jangan terlalu kencang dulu, kalau terlalu lemah juga kelamaan. Jadi yang pas-pas saja, yang sedang-sedang saja, yang penting agak terlihat asap kuning sedikit-sedikit, tipis-tipis ya, jangan terlalu pekat. Kalau pekat nanti meluap asap kuningnya. Ini lebih aman pakai proses seperti ini, pelan ya, aman, nggak bikin polusi. Ini saya nggak pakai masker, nggak kecium bau, asapnya pun nggak keluar. Nah gitu ya, tanpa kipas angin pun aman, dia nggak keluar. Nah itu ya, biar prosesnya aman, pakai reaksi pelan. Kita tunggu sampai besok, biasanya 1 hari 1 malam itu reaksi udah kelar, yang kuning-kuning seperti ini udah kelupas. Nanti kita tinggal cek saja masih ada yang tersisa atau enggak. Kalau ada yang tersisa, tembaga-tembaga, timah-timah, coba kita tambah sedikit. Kalau masih reaksi berarti reaksinya pelan, berarti kurang kimianya, tinggal kita tambahkan sedikit lagi. Kalau masih reaksi lagi, kita tunggu sampai benar-benar nggak ada reaksi. Kalau masih reaksi, kita tambah sedikit lagi, seperti itu ya, biar tembaga dan pengakar lainnya larut dulu. Setelah itu nanti kita saring kalau kita masuk proses berikutnya. Oke, sekian dulu ya, biar durasinya nggak kepanjangan. Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini kita lanjutkan lagi proses pencukiman kemarin PCB HP jadul ya. Nah ini sudah saya ambil PCB-nya yang masih lengket-lengket, saya pisahkan. Nah ini yang masih sedikit, ini sudah banyak yang terkelupas ya. Nanti kita caranya gini, kita kasih regia di sini secukupnya, sekiranya nanti cukup untuk memproses semuanya. Lalu ini kita ambil, kita celupkan sampai menggenang tujuannya. Kalau ini kita proses regia bareng sama ini, dia membutuhkan regia yang banyak biar menggenang, jadi boros. Misal kita katakanlah emas yang cuma segini sedikitnya 200-500 mili cukup. Kalau itu kita masukkan semuanya lalu kita regia 1 kali bareng-bareng, itu bisa boros ya, bisa sampai 1400 mili regia, bahkan lebih. Jadi kita ambil sedikit-sedikit, kita celupkan di situ. Nanti kita coba bikin sekitar 300 mili atau 400 mili. Kita coba dulu ya. Oke, saya bikinkan dulu, saya skip dulu biar nggak kepanjangan.
Oke, kita lanjutkan. Saya videokan sekalian cara penuangan regia. Pertama-tama itu sebaiknya HCl dulu 3 bagian ya. Kita pakai 300 ml kali ini. Jangan lupa masker sama kipas angin atau blower ya. Lalu kita masukkan HNO3 100 ml. HCl 300 ml, NO3 nya 100 ml, jadi total regianya 400 ml. Kalau meregia itu diusahakan diingat-ingat ya. Kalau saya menyarankan harus diingat-ingat, nanti berhubungan sama proses pengendapan. Kita tutup biar nggak polusi. Kita tunggu agak kekuningan pekat. Ya, warnanya udah lumayan pekat. Kita masukkan PCB nya dulu sedikit-sedikit sampai penuh. Nah, nanti kalau prosesnya udah selesai, kita ambil PCB nya yang udah bersih, kemudian kita tiriskan, kita ambil, kita masukkan PCB berikutnya. Nah, seperti ini ya, masih ada sisa-sisa lapisan-lapisan emas. Sayang kalau ini nggak diproses. Sudah bereaksi ya teman-teman.
Tinggal satu tapi gak muat, ya sudah nanti aja ya. Kita tutup. Biasakan setiap proses kimia itu dikasih tutup. Ini malah gak muat tutupnya. Misalnya aja. Kita kasih alas ya, jaga-jaga biar nggak tumpah. Kalau tumpah nanti biar masuk ke alas. Udah mulai hijau airnya. Oke, kita skip dulu biar nggak kepanjangan durasinya. Sudah semakin pekat ya. Oh, tadi di luar dugaan saya kira nggak muat, ternyata ya cukup lah, tinggal satu tadi PCB-nya. Terus kenapa tidak langsung saya masukkan ke beaker yang besar? Rencana tuh gini, biar menghemat kimia ya, yang jelas
Nanti ini kan kita proses PCB nya dulu. Saya kira kan kalau di PCB logamnya tinggal sedikit, paling ya nggak sampai 5% 10% lah, karena kemarin kan sudah kita cukim kan, tembaganya udah kita ambil, timah-timahnya juga sudah ikut keambil, tinggal sedikit-sedikit sisa tembaga. Kemudian cairan segitu banyak itu kan harapannya bisa cukup buat semua regia. Nah, tapi kalau kita jadikan satu di beaker yang besar ini, kemungkinan tidak tergenang semua, paling nggak butuh 120 mili lebih. Makanya kita sedikit-sedikit prosesnya, biar kimia sedikit pun cukup. Nah, begitu ya. Nanti setelah kita kimia itu selesai proses perendaman regia PCB sisa kemarin udah selesai, airnya kita masukkan ke sini, jadi bisa buat regia lagi gitu ya, jadi hemat ya. Kita tunggu itu selesai. Setelah selesai, sisa air regianya kita untuk regia yang ini, yang di beaker besar itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini saya bikinkan tutorial agar teman-teman juga bisa menghemat, bisa tahu cara menghemat regia. Mungkin ada yang lebih hemat lagi, bisa di komen-komenkan di bawah ya, bisa dikasih saran gimana caranya biar lebih hemat lagi pemakaian regia kita. Oke ya, simak terus video kelanjutannya. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan yang sudah menonton sampai habis. Dan saran saya jangan di skip, karena setiap video, setiap part-partnya itu saya kasih keterangan atau penjelasan. Takutnya kalau di skip-skip gagal paham, nanti teman-teman gagal lagi dalam pemrosesan. Saya tuh prihatin ya, kalau masih sering dengar teman-teman tuh ada yang gagal cukim, ada yang gagal meregia, apalagi gagal mengendapkan, ada yang zong padahal bahan jelas-jelas ada. Nah, seperti itu biasanya karena tidak melihat tutorial secara rinci ya, secara terus menerus, secara kontinu, dan di skip-skip. Jadi setiap durasi itu ada keterangannya, jadi terlewat keterangannya. Nah, jadi saran saya itu ditonton secara full, secara detail ya, jangan di skip-skip. Oke ya, seperti itu penjelasan saya. Terima kasih, kita lanjutkan lagi nanti. Saya skip dulu. Assalamualaikum teman-teman. Siang ini kita lanjutkan proses pencukiman PCB kemarin ya. Ini yang setelah kita cukim, PCB-nya sudah saya ambil, sudah saya bersihkan. Ini sisa-sisa konektor PCB-nya udah tak masukkan ke dalam sini. Nah, ini sudah tak pisah ya airnya. Nah, sebelum ini saya misalnya pakai saringan tisu satu lapis. Nah, cukup satu lapis dulu. Kalau tidak, awalnya jangan pakai tisu, cuma pakai saringan saja tapi tanpa tisu. Kemudian penyaringan kedua pakai tisu satu lapis. Atau kalau mau biar nggak mampet, nggak usah pakai tisu dulu, tapi kita sulfat dulu. Kadang pakai tisu satu lapis saja masih mampet kalau masih ada kandungan timah. Nah, ini sebelum disaring ya, saran saya ya, kalau saya wajib kita kasih sulfat. Kunci kesuksesan dalam kita mengendapkan sistem regia ya, wajib kita sulfat. Kegagalan teman-teman itu sebenarnya ada di situ. Rata-rata endapan ngenus, endapan hitam, nggak bisa dilebur, hasilnya nggak maksimal. Kalaupun bisa ngendap lama, itu biasanya karena tidak dikasih sulfat. Nah, ini metode sulfat akan kita coba ya. Saya biasa pakai metode ini dan selalu berhasil, alhamdulillah. Saya tak pakai kaos tangan dulu, wajib sarung tangan karet ya. Kita siapkan sulfat.
Nah ini ya, H2SO4 asam sulfat pekat, hati-hati harus pakai sarung tangan karet. Kita tuang kalau cairan sekitar 1 liter, kalau saya biasa pakai 50 mili atau lebih, atau 100 mili juga bisa, disesuaikan sama kandungan timahnya, dikira-kira saja. Hati-hati, soalnya ini kalau dituang ke air dia muncrat, reaksi mendidih. Pelan-pelan kita pakai kipas angin. Kipas angin sudah saya nyalakan. Nah itu ya, mendidih reaksinya. Kita aduk-aduk biar merata. Hati-hati ya, terjadi reaksi eksotermis, reaksi panas. Jangan coba-coba disentuh, cairannya bisa melepuh. Kita tunggu, kita diamkan minimal 15 menit ya. Pendiaman selama 15 menit bertujuan memberikan kesempatan buat timah-timah dan pengotor lain turun. Jadi waktu penyaringan lebih enak, nggak mampet. Kalau masih banyak timah biasanya mampet. Nanti ada endapan logam putih, itu bukan perak ya. Kalau ada yang bilang perak ya terserah, tapi yang jelas itu bukan perak tapi timah yang mengendap. Oke, kita skip dulu ya, kita lanjutkan nanti.
Assalamualaikum teman-teman, malam ini kita lanjutkan proses yang beberapa minggu lalu sempat tertunda ya, karena pengerjaan pesanan meja goyang temen, suruh bikinin meja goyang, jadi ya terpaksa baru bisa lanjut hari ini. Ini dari PCB HP kemarin ya, papan PCB yang ada berapa biji kemarin itu. Dulu itu udah lama, sampai lupa berapa kilo itu. Nah ini setelah penyaringan tahap akhir ya, ini sudah sampai bening. Ini kemarin sudah sempat saya regia 1 kali itu kan, terus saya endapkan, kasih urea sama SMB. Setelah itu endapannya kita regia sekali lagi. Nah ini hasil regianya sudah saya saring sampai bening. Dan prosesnya jangan lupa ya, sulfat itu penting. Jadi setiap proses cukim atau meregia jangan lupa kasih sulfat, karena elektro itu sudah pasti mengandung timah rata-rata ya. Timah putih itu nanti mengganggu, bisa jadi ngenus endapannya. Dilebur nggak bisa, kadang bisa, kadang banyak pengotor atau malah kadang menguap. Ini sudah saya saring sampai bening. Sekarang kita masuk proses ke pengendapan ya. Seperti biasa, langkah awal kita masukkan urea terlebih dahulu. Fungsi urea untuk menetralkan kalau ada sisa nitrit yang masih reaktif ya, untuk menetralkan nitrit atau asam nitrat atau HNO3. Oke, kita masukkan asam nitrat dulu. Maksud saya kita masukkan urea putih ya kalau ada. Ini ya, urea putih. Secukupnya saja sampai nggak ada reaksi. Karena ini tadi udah tak bilas-bilas pakai air, jadi kurang begitu reaktif ya ureanya. Udah hampir netral. Saya cuci sendoknya dulu kotor. Ini ureanya kebanyakan ya, karena cairan regianya cuma 800 ml. Setelah saya bilas-bilas pakai air, sisa penyaringan di tisunya itu yang menempel masih ada sedikit-sedikit sisa, saya semprot. Akhirnya cairan menjadi 200-an mili lebih ya malah. Jadi udah terlalu encer, udah terlalu banyak air, jadi ureanya enggak bereaksi. Tapi enggak apa-apa, yang penting air jangan kebanyakan. Maksimal dikali 4 ya. Kalau mau dipanaskan ditambah air 3 bagian. Misal si regia ini 100 ml, kita tambah air 300 ml. Jadi total cairan jadi 400 ml gitu ya. Karena kemarin cuma 800, airnya ditambah 3 bagian berarti 800 kali 3 240.
240 mili ditambah 800 berarti 320. 340 ya, maaf. Ini sudah hampir 400-an ya, kurang lebih segitu ya. Nah, cukup, nggak usah ditambah air. Kita aduk sampai ureanya habis, baru kita masukkan SMP. Ya udah tinggal dikit. Yang bagus tuh gini ya, cairan bening. Kalau cairan budak biasanya masih banyak pengotor, itu bisa mengganggu proses pengendapan. Biasanya keruh disaring berkali-kali nggak bisa jernih itu karena masih banyak kandungan timah biasanya. Solusinya ya asam sulfat itu. Kita siapkan SMP. Ini ya SMP sodium metabisulfit. Kalau lama nggak kepake biasanya keras, tapi ini cukup bagus, dia nggak begitu banyak yang mengeras. Kita kasih kira-kira 30 gram ya, atau 20 gram cukup karena cuma sedikit. Saya kira-kira aja. Tentunya nggak sampai 20 pun bisa kalau cuma segini bagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat hasil cukup. Oh ya teman-teman, jangan di skip ya, usahakan simak sampai tuntas karena step-stepnya saya jelaskan, saya sambil jelaskan sambil kerja ya. Jadi kalau di skip takutnya ada yang terlewat. Contohnya seperti pemberian urea, itu kalau sampai ke skip bisa fatal, dia nggak ngendap. Dikasih SMP sebanyak apapun dia nggak bisa ngendap ya. Itu pentingnya melihat tutorial tanpa di skip. Aduk-aduk sambil kita hancurin yang memadat SMP-nya. Udah mulai kecoklatan keruh ya. Yang bagus itu endapan warna coklat bersih. Dan menggumpal-gumpal. Kalau dipanaskan dia cepat menggumpal turun ke bawah. Kalau belum dipanaskan gitu ya. Kalau nggak dipanasin ya ditunggu semalam, besoknya kita saring. Bawah udah mengendap semua. Kalau ngolah itu usahakan jangan terburu-buru ya, biar hasil maksimal, terutama untuk sesama pemula seperti saya yang sama-sama baru belajar. Usahakan sabar, jangan terburu-buru untuk menghindari kegagalan. Rata-rata teman yang gagal itu terkadang karena jenuh nyimak video panjangan, jadi di skip. Akhirnya ada yang terlewat. Nah itu permasalahannya, itu seperti itu biasanya, di skip. Padahal seperti ini tuh kita sambil jelasin, kita di awal mungkin udah konsep sedemikian rupa mau jelasin apa saja, terkadang lupa sampai di tengah-tengah video baru ingat. Nah seperti itu, jadi spontanitas.
Tidak mudah bikin video seperti ini teman, apalagi kerja sambil jelasin, susah ya. Kalau bagi para master sih mungkin sudah terbiasa, tapi bagi saya sendiri sebagai pemula, sama-sama pemula, sama-sama belajar, bikin video seperti ini tuh susahnya waktu jelasin, karena kita cari istilahnya kata-kata yang mudah dipahami para penonton ya. Jadi nggak cuma asal berbicara, mungkin maksud kita betul, karena penyampaiannya kurang bisa dipahami, akhirnya jadi salah paham, timbullah kegagalan dalam pengerjaan gitu ya teman-teman. Sambil disimak, sambil didengarkan penjelasan saya, sambil menunggu prosesnya selesai, kemungkinan SMP sudah cukup. Kita aduk-aduk ya. Kita sambil lihat, ini perubahan warnanya cukup signifikan ya. Kita diamkan sampai besok kalau nggak dipanasin, karena ini udah jam 10, jam 11 malam, saya mau tinggal istirahat. Kita lanjut besok. Ini lumayan lama ini ketundanya, mungkin sekitar 1 bulanan ya, terpaksa karena ada pesanan meja goyang. Kalau nggak segera saya selesaikan ya nggak enak, terpaksa olahan sendiri yang saya korbankan. Oke ya, kita tunggu video selanjutnya, besok kita review lagi hasilnya. Video malam ini cukup sekian dulu, kita lanjutkan besok. Terima kasih yang sudah subscribe ya, dan yang sudah menonton sampai full. Terima kasih sudah tidak di-skip-skip. Dan yang baru lihat channel saya, silahkan simak video dari awal, jangan hanya sepotong, karena videonya durasinya panjang, jadi terpaksa saya potong-potong, saya upload per part-partnya ya. Jadi silahkan disimak dari awalnya, dan silahkan tonton video-video yang lain juga. Terima kasih yang sudah subscribe. Sekali lagi terima kasih karena telah membantu channel ini berkembang, dan doakan saya semoga bisa terus membagikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin itu dulu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Siang ini kita lanjutkan olahan yang tadi malam itu ya, yang sudah kita tunggu proses pengendapannya, dan ini endapannya sudah saya saring. Nah, itu sudah sangat bening ya, airnya agak kehijauan. Kalau hasil sisa penyaringan regia gini, usahakan jangan langsung dibuang ya. Nah, nanti kita coba kasih SMP lagi, masih bisa ngendap lagi atau enggak. Kalau masih bisa ngendap lagi, kemungkinan masih ada emasnya berarti. Dan itu corong sumbat tisu ya. Cara nyumbatnya itu tisu 1 lapis, nggak usah banyak-banyak kalau corongnya nggak terlalu besar ya. Nah, ini corong diameter ya sekitar segini. Nih, lihat tangan saya segini. Tisunya 1 lapis saja, kita lipat 1 kali, terus 2 kali, kita lipat lagi 3 kali, kita lipat lagi 4 kali. Jadi ngelipatnya 4 kali ya. Nah, ini 4 kali. Jadi prinsip kerja si tisu itu kita perlakukan biar dia
terpadatkan, bukan berarti tebal ya. Walaupun tebal lapis-lapis 5, tapi kalau dia nggak padat percuma, pasti masih lolos gitu ya. Ya mungkin kalau tebal sangat dia lolosnya ke tisu yang terakhir aman, tapi kan lama nanti prosesnya dan boros tisu. Nah ini caranya seperti ini, lalu kita masukkan ke corong sambil ditekan bagian tengah, jadi dia nanti mengerucut sendiri sambil kita masukkan terus ke corong, lalu kita tekan, kita padatkan, kemudian yang pinggir-pinggir juga kita padatkan seperti itu ya. Dipastikan pinggir-pinggir di lubang corong itu, pinggir-pinggir tisu nanti jangan ada celah. Kalau ini ada celah ya percuma, jadi filternya nggak fungsi, dia lewat ke lubang-lubang pinggir corong itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya, semoga paham lah. Itu fungsinya ditekan pakai jari, dia itu biar ada rongga di tengah gini, jadi nanti ngumpul di tengah semua. Ketika corong dibalik mau diambil ampasnya, tinggal didorong dari belakang, ini udah ngumpul semua di tengah gitu, jadi enak. Ini corongnya sambil kita semprot-semprot pinggirnya. Ini udah selesai ya, kita semprot pinggirnya. Kita pastikan tidak ada yang menempel di corong bagian atas, biar ngumpul di bawah semua. Oke, seperti itu deh ya. Nggak usah banyak-banyak, airnya biar di dasar terus seperti itu. Kalau terlalu banyak nanti depannya naik lagi, kasih banyak air lagi, naik lagi karena mengapung ya. Karena endapan melayang itu dia bisa mengapung ke permukaan air, nanti ikut ketinggian air jadinya nyemprot lagi gitu ya. Nah ini sempat saya coba pakai masker baru, masker udah pernah pakai, cuman pakai merek yang baru, nggak seperti biasanya. Ternyata hasilnya jelek, dia masih lolos. Akhirnya saya putuskan pakai tisu ya, sumbat tisu, dan hasilnya bagus pakai tisu. Kalau dibandingkan pakai masker yang jelek ini terlalu tipis, atau kalau nggak terlalu tipis ya pori-porinya itu terlalu lebar gitu ya, jadi banyak yang lolos. Itu di masker cuma sedikit yang ketangkep. Nah gitu ya. Kalau mau pakai masker, pilih masker yang bagus, yang tebal. Mungkin harga selisih cuma beberapa ribu, cuman hasilnya bagus. Nah ini pakai sumbat tisu tetap jernih ya. Nah ini jernih. Jernih itu bukan berarti tidak berwarna. Hijau tapi jernih, kuning tapi jernih, biru tapi jernih. Nah gitu ya, kayak Pertalite, Pertamax gitu ya. Oke, kita lanjutkan nanti videonya. Ini udah mulai hujan, saya mau jumatan dulu, kita jeda dulu videonya. Mungkin bentar ada tambahan lagi atau tidak. Oh iya, nanti kita coba kasih SMP ya, atau sekarang bolehlah kita coba kasih SMP masih bereaksi atau enggak. Saya taruh semprotannya dulu. Kita pindahkan, ambil SMP. Maaf ya teman-teman, tempatnya berantakan, susah, ditemukan satu susah. Kita coba dulu aja. Satu, mulai. Nanti
sambil kita hancurkan yang agak mengerikil atau istilahnya menggumpal ya. Usahakan jangan mencium, jangan menghirup SMP karena pedes ya, di paru-paru bisa pedes rasanya. Walaupun sebetulnya SMP itu food grade, cuman bikin sesak nafas. Nah, kita diamkan, kita tutup. Coba kita lihat nanti hasilnya ya. Nah, saya mau cuci piringnya dulu buat menutup. Ini malah keburu hujan teman-teman. Tuh, rumah saya tuh berantakan ya, nggak keurus. Kita tutup. Wah, kita tinggal. Saya mau sholat Jumat dulu. Kita lihat nanti hasilnya apa masih ada endapan. Kalau nggak ada endapan berarti sudah cukup ya, kemarin ngasih SMP-nya sudah tepat. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Pagi ini kita ngelanjutin olahan yang beberapa hari yang lalu ya, yang sempat tertunda waktu Jumat itu. Dan ini air kan sisa penyaringan endapan hasil SMP Regia kemarin. Kita iseng coba kasih SMP lagi kan, takutnya masih ada tersisa. Ternyata masih sangat banyak sisanya teman-teman. Makanya selama ini pengolah-pengolah itu jarang ya buang hasil sisa saringan Regia itu. Nah, dari atas. Nah, itu saya sendiri gak nyangka ternyata masih sebanyak ini. Saya curiga kemarin tuh kenapa warnanya masih ada kekuning-kuningan ya. Nah, kan. Jadi mulai sekarang hasil sisa Regia itu kita kasih SMP lagi ya. Siapa tahu masih banyak endapan seperti ini, masih ada sisa emasnya. Endapan warna gini terus menggumpal-gumpal gini kadarnya lumayan tinggi ya. Jadi sayang kalau sampai terbuang. Kita tuangkan lagi untuk disaring. Untung yang hasil saringan kemarin nggak saya logamkan dulu ya, jadi bisa kita barengkan nanti pelogamannya. Duh, tangan satu susah ini. Kita semprot-semprot. Jangan ada yang tersisa ya. Nah, itu warnanya udah bening. Tapi saya juga masih curiga lagi kenapa ini masih ada sedikit kuning-kuningnya ya. Nanti kita iseng coba-coba kita kasih SMP lagi ya, siapa tahu ngendap lagi. Nah, ini sisa air penyaringan pakai sumbat tisu. Kalau saringannya betul cara pasangnya tisu padat tapi satu lapis, dia gini ya, bisa bersih.
tapi lancar. Itu netesnya kan cepat. Kalau tisunya hanya di double lapis 2 lapis 3, kemungkinan besar masih ada resiko lolos kalau nggak padat. Kalau terlalu padat, dia kelamaan ya nyaringnya, netesnya nggak selancar ini ya. Jadi trik penyumbatan tisu dari saya insya Allah bisa dipakai ya. Kalau yang baru-baru belajar biasanya jengkel karena tisu kalau nggak mampet ya lolos biasanya kan gitu. Oke, kita diamkan dulu, saya jeda dulu videonya sampai penyaringan selesai. Assalamualaikum teman-teman, siang ini kita lanjutkan hasil penyaringan kemarin ya. Sekarang kita bakar yang dari PCB HP kemarin itu ya. Saya nyalakan dulu. Tadi sudah sempat saya bakar tapi kelupaan tidak saya video. Jadi ini saya bakar ulang ya. Lupa nggak ambil tripod tadi. Bagi teman-teman yang kesusahan menyatukan logam karena terlalu sedikit, caranya kita fokuskan, kita logamkan salah satu titik ya. Kemudian nanti kalau ada yang tercecer, kita ambil logam yang terbesar, kita capit, kita pindahkan ke logam yang tercecer kecil-kecil itu ya. Jadi nggak usah repot bolak-balik kowi, lebih enak kalau dicapit lalu dipindah gitu ya. Saya matikan dulu. Kita ambil, nah ini kecil, sangat kecil. Masih ketutup kurak. Cari tang dulu buat mecahin kurak. Semua kecil ya.
gak terlalu kuning. Kita kumpulkan dulu, kapan-kapan kita cukim kalau udah ada yang lain, karena ini cuman dari papan yang hanya beberapa biji ya. Kurang begitu bersih karena belum saya cukim. Kita taruh yang bagian terang. Ada tripod susah. Keras ya. Udah solid logamnya. Cuman masih ada sisa-sisa timah ini, kurang bersih saya. Ngasih sulfatnya kurang. Tapi bisa kita cukim ya nanti. Kita kumpulkan dulu karena cuma sedikit. Nah ini ya. Oke, cukup sekian dulu tutorialnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah menonton. Yang menonton silahkan jangan di skip-skip ya, agar tidak ada part-part yang terlewat. Ini kita tinggal cukim kalau udah ada yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sisa cairan yang sudah kita saring, sudah kita ambil ampas emasnya ya, dan ternyata bening. Kita kasih SMP yang ketiga kalinya sudah tidak ada endapan, itu tandanya bersih. Dan ternyata kemarin kita iseng-iseng ngasih SMP yang kedua, setelah air sisa saringan kita ambil emasnya, kita kasih SMP lagi, bisa muncul endapan lagi ya, tapi itu ternyata endapan emas campur pengotor yang lain. Logam-logam putih ada yang ikut, entah itu timah atau perak, kita nggak tahu ya. Ternyata saya ambil kesimpulan baiknya endapan SMP yang kedua kalinya itu kita pisah, seharusnya kita olahnya pisah. Yang pertama kita olah sendiri, yang kedua kita olah sendiri gitu ya. Karena tadi sempat saya lebur, ternyata logam putih ikut. Dan setelah saya cek di bekas sisa saringannya, ini kan masih ada sisa-sisa endapan yang menempel. Ini warnanya tidak coklat lagi, warnanya agak kehitaman. Ini menandakan endapan emas tapi kotor ya. Ini seharusnya tadi kita regia 1 kali lagi kalau memang mau dicampur. Tapi karena udah terlanjur nggak apa-apa, udah saya logamin, bisa kita atasi dengan cara pencukiman ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengambil endapan sebanyak 2 kali dari proses pengendapan, endapannya harus kita pisah. Hasil endapan pertama dan kedua kita pisah, kita proses sendiri-sendiri. Kalaupun mau dicampur jadi satu, sebaiknya diregia ulang gitu ya, biar pengotornya nggak ikut. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini part yang terakhir ya. Silahkan tonton dari awal ya, yang baru nonton, agar lebih bisa memahami proses kerja dari awal, dari nol sampai akhir. Ada kendala, bagaimana cara mengatasinya, agar tahu solusinya, jangan di skip-skip. Seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah menonton sampai full. Dan yang baru bergabung, silahkan tonton video sampai tuntas, nggak harus di subscribe. Semoga bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silahkan ditonton sampai tuntas dan di share ya, dibagikan ke teman-teman, terutama yang sesama pemula, agar tidak gagal-gagal lagi ya. Karena modal juga mungkin banyak yang udah nggak karu-karuan tapi belum ada hasil. Sebetulnya saya prihatin ya, tapi ya itu memang proses dari belajar.
Selagi kita masih mau belajar, belum ada kata kegagalan. Nah, pesan saya, tetap semangat, jangan menyerah, tetapi jangan nekat. Cari tahu ilmunya sebelum mengolah. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.